Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Fikian Suhartijaya Yofi Satria, NIM D200-278 dari Bahasa Indonesia kelas B. Izin untuk mempresentasikan proposal penelitian Duta Lingkungan sebagai penggerak program penghias lingkungan SMB Negeri 6 Madiun. Bab 1 pendahuluan 1. Latar belakang masalah. Adanya berbagai kondisi dan kualitas lingkungan tentunya akan bisa berpengaruh buruk terhadap manusia. Beragam bentuk kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih, sekolah menjadi gersang. Hal ini lama-kelamaan akan dapat berdampak global pada lingkungan, khususnya bagi kesehatan masyarakat dan sekolah itu sendiri. 2. Perumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah Duta Lingkungan sebagai penggerak program berbias di sekolah, studi kasus di SMP Negeri 6 Madiun. 3. Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui peran Duta Lingkungan di sekolah. B. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi Duta Lingkungan sebagai penggerak program berhias di SMP Negeri 6 Madiun. 4. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat tentang pentingnya Duta Lingkungan di sekolah-sekolah. 2. Manfaat praktis. A. Agar Duta Lingkungan meningkatkan peran serta sebagai duta-duta di sekolah dalam mengelola lingkungan hidup. B. Agar Duta Lingkungan diberikan ruang kreativitas dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memotivasi siswa atau orang lain untuk mencintai lingkungan yang bersih, penghijauan asri, dan sehat. Bab 2. Tinjauan pustaka, kajian teori kerangka berpikir. 1. Tinjauan pustaka. Lingkungan hidup adalah suatu ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, berlangsungnya kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. UU nomor 32 tahun 2009. 2. Kajian teori. Menurut Derajat 2008, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dalam alami kehidupan yang senantiasa berkembang. Lingkungan adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang bergerak atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau hal yang mempunyai hubungan dengan seorang. Menurut Ansari 1982, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda, peristiwa, maupun kondisi masyarakat, terutama yang mempengaruhi kekuatan pada anak, yaitu lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan di mana anak bergaul sehari-hari. 3. Kerangka berpikir. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 6 Madiun salah satunya adalah rendahnya sikap peduli lingkungan siswa. Kurangnya memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dilihat dari masih banyaknya siswa yang membuang sampah sembarangan, tidak merawat tanaman di sekitar, dan masih membuang sampah tidak sesuai dengan jenis sampah tersebut. Rendahnya sikap peduli lingkungan perlu adanya penyelesaian, yaitu dengan cara memberikan pengarahan tentang penelitian membuang sampah pada tempatnya dan menjaga tanaman yang ada di sekolah tersebut dengan cara menyiram, memotong daun kering, dan tidak menginjak-injak tanaman. Bab 3. Metode penelitian. 1. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 22 Mei sampai 22 Juni 2002 di lingkungan SMP Negeri 6 Madiun, Jalan Cokro Aminoto nomor 60, Pandian, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur 63133. Metode pendekatan penelitian. Nomor 2. Metode pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Alasannya pengambilan metode kualitatif ini karena penelitian mencoba mengungkap fenomena yang berkenaan dengan pengaruh Duta Lingkungan sebagai penggerak program berhias di lingkungan SMP Negeri 6 Madiun. 3. Data dan sumber data. Menurut sumber data penelitian dapat digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. A. Data primer dalam penelitian ini berupa data pokok yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu berupa data lapangan hasil wawancara. B. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data pendukung lainnya yang berupa buku-buku, software, maupun internet. 4. Teknik pengumpulan data. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner terhadap warga sekolah.
5. Teknik analisis data. Penelitian ini merupakan deskriptif menurut Bungin Bangun 2008 adalah suatu penelitian bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi, dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Nomor 6. Uji validitas data. Proposal penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori merupakan cara menggabungkan beberapa teori untuk menarik sebuah kesimpulan tanpa adanya pandangan secara subjektif. Nomor 7. Prosedur penyusunan proposal penelitian. Dalam menyusun proposal penelitian ini terdapat beberapa langkah yang saya lewati mendapatkan hasil dari penelitian di Jalan Cokro Aminoto nomor 60, Pandian, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133. Pada tahap awal dahulu saya mengidentifikasikan metode yang ingin saya gunakan dan saya memilih metode kualitatif. Setelah memilih metode yang saya gunakan, langkah selanjutnya membuat judul proposal penelitian dalam 1 minggu, kemudian melakukan observasi dari judul yang telah saya pilih tersebut. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan bab 2 yang terdiri dari tinjauan pustaka, kajian teori, dan juga kerangka berpikir. Langkah selanjutnya yaitu menyusun bab 3. Pada laporan bab 3 ini membahas tentang metode penelitian dengan menjabarkan hasil yang telah didapatkan melalui metode literatur, metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Pada bab 3 ini penelitian dilakukan di wilayah dengan mengambil data-data di situasi yang valid. Sekian dari presentasi yang saya tampilkan pada saat ini. Apabila ada kesalahan yang berlebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.